Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah berbasis online mata kuliah GDA 110 Metode Numerik. Bersama saya Indrianowati. Dalam video ini saya akan menjelaskan penambahan fungsi if pada langkah ketiga dari metode bagi dua dan pemberian contoh soal yang berikutnya untuk menguji program yang telah dibuat. Berikut penjelasannya. Sekarang kita akan tambahkan bila fxb kali fxr sama dengan 0. Dan nanti kalau semisal terbukti di sini sudah ketemu sama dengan 0, maka kita akan menghentikan iterasi. Nah, ini soal yang sebelumnya. Pada xb di iterasi kedua, kita tambahkan. Jadi if yang sebelumnya telah kita buat tidak perlu dihapus. Ini kita tambahkan. If fxb kali fxr sama dengan 0, tanda petik 2, iterasi dihentikan. Supaya muncul kalimat iterasi dihentikan ini, maka diberi tanda petik 2, kemudian titik koma sesuai yang ada di sini, kemudian kurung tutup. Oke, tidak mengubah dari yang sebelumnya. Begitu juga untuk yang XA, kita tambahkan if jika fxb kali fxa-nya sama dengan 0, maka kalau sama dengan 0, iterasi dihentikan. Kalau tidak, maka berlaku dua kondisi yang sebelumnya. Oke, dari sini kita lanjutkan untuk tarik ke bawah. Kebetulan ini sudah disiapkan sampai iterasi 50, kita cek dulu. Ini bukan berarti sampai iterasi keempat berhenti ya, karena yang ada di sebelah kanannya ini belum kita tarik semua. Oke, yang terakhir fxb kali fxr dan kesalahan aproksimasinya. Nah, ternyata di sini dapat dilihat ya, pada iterasi ke-46 ini fxr-nya sama dengan 0. Karena fxr sama dengan 0, maka perkalian fxb dengan fxr-nya sama dengan 0. Ya. Sehingga karena perkalian fxb kali fxr-nya sama dengan 0, maka di iterasi ke-47 ini tidak ada hitungan atau iterasinya dihentikan. Ya, hitungan berulangnya dihentikan. Artinya xr yang kita cari itu sama dengan XR yang telah kita hitung pada iterasi ke-46, yaitu 2,8601 sekian. Nah, sebelumnya ini mungkin terlihat sama. Supaya terlihat perbedaannya, untuk semuanya mungkin disetting semuanya aja gitu ya. Disetting untuk general. Nah, bukan lagi 0,0000 itu ya. Jadi di sini udah terlihat. Nah, ternyata meskipun di sini 0, kesalahannya masih ada. Tidak masalah karena ini kesalahannya sudah dianggap mendekati 0. Ya, sangat kecil sekali. Karena di sini perkalian fxb kali fxr-nya sama dengan 0. Oke, seperti itu ya, menambahkan fungsi if ya untuk menambahkan kondisi yang satu lagi, yaitu fxb kali fxr-nya sama dengan 0. Berikutnya
kita akan coba memasukkan contoh yang kedua untuk menguji program yang telah dibuat di sini. Nah, untuk mengujinya kita harus menggandakan terlebih dahulu sheet dari program yang ini dengan cara klik kanan, pilih move or copy, kemudian mau diletakkan sebelum sheet yang mana, katakanlah setelah bagi dua tadi atau sebelum salah letak di sini. Kemudian jangan lupa checklist untuk dibuat kopiannya. Nah, ini sudah muncul kopian dari program yang pertama. Untuk soal yang kedua, kita masukkan, coba di sini sudah saya sediakan untuk soal yang keduanya. Di sini ada 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 42. Nah, ini kita ganti dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 42. Oke, jangan lupa untuk mengganti akar pendekatannya. XB-nya yaitu 2,65, XA-nya 3,2. XA-nya 3,2. Nah, silahkan dicek dengan hasil teman-teman yang sudah dibuat, apakah sama dengan hasil yang ada di sini. Sebagai contoh, ini katakanlah sampai iterasi kelima. Sampai iterasi kelima itu kesalahan aproksimasinya 0,57%. Dengan si XR atau akar yang dicari itu 3,0109 sekian. Nah, seperti pada soal yang sebelumnya, contoh soal yang sebelumnya, kita ingin cari tahu sebenarnya iterasi ini berhenti sampai kapan gitu ya, sampai fxb kali fxr-nya sama dengan 0 sesuai dengan kriteria yang ada di sini nih. Kita lihat, kita cek. Nah, dan ternyata sampai iterasi ke-47 ini sudah tidak dilakukan hitungan lagi. Ya, artinya XR yang dicari itu sama dengan 3, yaitu pada iterasi ke-46 hasil aproksimasinya dari iterasi ke-46 inilah yang merupakan akar yang dicari, yaitu sama dengan 3. Karena di sini fxr-nya 0, perkalian fxb kali fxr-nya sama dengan 0, sehingga iterasi dihentikan. Ini ketemu untuk nilai akar yang dicari, nilai akar yang sebenarnya. Oke, silahkan dicoba untuk soal yang kedua berikut ini. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.